Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Harimau-harimau di pendakian Gunung Sibaya. Laporan Tarta dari Brastagi, Dataran Tinggi Karo. Seekor harimau jenis Panthera tigris sumatrae yang dikenal dengan nama harimau Sumatera sempat terlihat beberapa kali di area Taman Hutan Raya, Bukit Barisan, kawasan pendakian Gunung Sibaya, Dataran Tinggi Karo, Sumatera Utara dalam kurun waktu 1,5 bulan terakhir. Warga sekitar dan wisatawan dihimbau agar waspada dan selalu berhati-hati. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera melalui Kepala Unit Pelayanan Teknis atau UPT Pengelolaan Tahura Bukit Barisan, Ramlan Barus, mengatakan kepada Kahekolu pada Rabu 14 Oktober 2020 lalu bahwa pihaknya telah menyurati Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara untuk menangani hal ini secara bersama. Beberapa trap telah kami pasang di sejumlah titik bersama tim Balai Besar KSDA Sumatera Utara pada hari Senin lalu. Kamera jarak jauh yang dilengkapi dengan sensor tersebut diharapkan dapat mempermudah penanggulangan serta meminimalisir konflik dengan manusia, ujar Ramlan Barus. Sesuai keterangan Ramlan Barus, kronologis perjumpaan manusia dengan harimau Sumatera di kawasan Tahura Bukit Barisan yang dimulai pada akhir 2020 lalu adalah sebagai berikut. Pada tanggal 29 Agustus 2020, petugas pemungut redistribusi pendakian Gunung Sibaya melihat seekor harimau Sumatera melintas di jalan menuju pos pendakian Sibaya. Pada tanggal 30 Agustus 2020, seorang warga yang sedang mencari tanaman ramuan obat tradisional melihat Panthera tigris sumatrae di kawasan Gunung Sibaya. Ini kita lagi ke hutan pemirsa untuk cari ramuan buat minak pengalun sama kuning. Kuning itu parem kocok, parem kering. Kebetulan kita pulang dari ladang melewati hutan, jadi sekalian kita cari tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan rempah-rempah untuk minak pengalun. Sebulan kemudian, pada tanggal 30 September 2020, pengunjung yang sedang mengendarai mobil hendak menuju pos pendakian Sibaya bertemu langsung dengan harimau Sumatera yang sedang melintas dan mengejar kendaraan wisatawan tersebut. Kita tidak mau terjadi konflik antara harimau dengan warga maupun wisatawan. Oleh karena itu, kami segera berkoordinasi dengan Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Secara teknis, merekalah yang memahami cara penanggulangannya. Apakah itu harimau yang memang selama ini tinggal di kawasan hutan Sibaya, ataukah migrasi masih dipelajari? Karena kawasan Leuser cukup luas, papar Ramlan. Kepala Seksi Konservasi BBKSDA Wilayah 1 Sidikalang yang menaungi kawasan Tahura Bukit Barisan, Tuah Manraya Tarigan, kepada Kahekolu melalui telepon selulernya, menjelaskan pihaknya telah melakukan observasi, kajian lapangan, dan pemasangan kamera trap
sekaligus memintai keterangan sejumlah saksi mata. Ada rentang waktu sebulan lintasan harimau yang diperoleh dari keterangan saksi mata sesuai surat Kepala UPT Tahura BB. Selain mengevaluasi rekaman kamera dalam waktu 1 bulan ke depan, kita tetap siaga dalam antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ujar Tuahman. Kepada warga sekitar dan pengunjung atau wisatawan, Kepala Seksi Konservasi BBKSDA Wilayah 1 Sidikalang juga menghimbau agar senantiasa mawas diri. Warga dan pengunjung dihimbau tidak melakukan aktivitas pada malam hari. Upayakan melakukan pendakian di siang hari dan tidak seorang diri. Pada umumnya, harimau melakukan perburuan pada sore hingga malam hari. Khusus bagi warga yang bermukim di sekitar Tahura Bukit Barisan, agar tidak beraktivitas sendirian. Upayakan membawa hewan penjaga sebagai alarm, semisal hewan anjing. Audio Jungle. Apabila dalam rekam jejaknya ke depan, tetap melintasi kawasan yang sering dilalui manusia, akan dilakukan pengusiran ke area hutan yang lebih rimba, papar Tuahman Raya Tarigan. Adapun Salman Sembiring selaku kolumnis Sora Sirulo dan Kahe Kolu, yang juga bekerja sebagai pengendali ekosistem hutan untuk Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL, menyayangkan tidak adanya informasi mengenai perkiraan ukuran tubuh harimau ini, sehingga dapat diperkirakan apakah masih anak, remaja, atau dewasa. Hal itu dikatakan oleh Salman Sembiring terkait pernyataan pihak Tahura Bukit Barisan. Mereka belum bisa memastikan apakah hewan yang jenisnya dilindungi ini memang tinggal di kawasan sekitar itu atau bermigrasi dari tempat lain. Pernyataan ini sedikit aneh, ujar Salman, karena tidak menyebut kemungkinan lain, yaitu memang Tanah Karo berada di peta jejak harimau Sumatera. Sebagaimana juga diperkuat oleh antropolog juara R. Ginting, pada tahun 1980-an, ada seekor harimau yang setiap tahun melintasi cagar alam Sibolangit Deli Serdang yang masih di kawasan Karo Hilir. Harimau yang sama ditemukan juga melintasi hutan Ketambe, Aceh Tenggara, kata petugas cagar alam Sibolangit saat itu kepada juara R. Ginting. Antropolog yang tinggal di Leiden, Nederland ini juga menceritakan di tahun 1970, seekor harimau terjerat secara tidak sengaja, terjerumus ke lubang jerat babi hutan di kampungnya Lauriman, dekat relokasi pengungsi Sinabung Siosiar, Karo Julu. Ini semua bukti-bukti bahwa Tanah Karo, baik dataran tinggi Karo maupun Karo Hilir, adalah lintasan harimau Sumatera yang bisa saja berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya sepanjang Pulau Sumatera, kata Salman Sembiring, sosiologi tamatan FISIP USU, yang sekarang bekerja untuk Taman Nasional Gunung Leuser. Satu lagi yang mengganjal pikiran Salman adalah istilah menghindari konflik antara harimau dengan manusia. Menurutnya istilah konflik tidak relevan sepanjang harimau masih berada di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Bukit Barisan. Taman Hutan Raya dibuat dan diperjelas batas-batasnya untuk melindungi flora dan fauna liar. Istilah konflik dipakai bila harimau keluar dari kawasannya dan memasuki kawasan manusia sehingga menjadi ancaman terhadap manusia maupun ternak. Papar Salman yang pernah terlibat penyelesaian konflik antara buaya dan warga di Aceh, serta antara harimau dan peternak di Langkat, Sumatera Utara. Daripada terlalu mencemaskan penampakan harimau Sumatera di pendakian Sibaya, menurut Salman, pihak Tahura Bukit Barisan sebaiknya membenahi kawasan hutan Lau Gedang dan Sagan Tanah di perbatasan Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat, yang sudah habis dirambah dan dijadikan perladangan oleh warga. Pihak Tahura sebaiknya berpikir tentang tanggung jawab mereka melindungi harimau Sumatera
dengan menjaga tidak terjadi penyempitan wilayahnya mencari makan karena hutan ditebangi. Menjauhkan binatang buas ini dari manusia bukan dengan cara mengusirnya lebih ke dalam hutan, tapi manusia jangan mengganggu wilayahnya, kata Salman, anak kembaran Mergana, yang lama bekerja di hutan sekitar Tangkuhan Aceh, sebuah tempat di perjalanan merga kembaran dari Pangaruyung ke Tanah Liang Melas dalam hikayat Kembaran. Pimpinan Sanggar Seni Sirulo, Ita Apulina Tarigan, sependapat dengan Salman yang juga pemusik tradisional di Sanggar Seni Sirulo. Membaca komentar-komentar di media sosial atas terlihatnya harimau Sumatera yang meminta pemerintah dan pihak berwajib mengamankannya. Ita menuliskan kolomnya yang akan menyusul dimuat di Kahekolu ini dengan menggugah istilah diamankan. Si harimau asik berkeliaran di halaman rumahnya. Kok mesti diamankan? Maksudnya diamankan, dihilangkan ya? Kata Ita saat Kahekolu mengontaknya lewat WA.